Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 30 April. Jadi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman yang masih mudik, yang lagi balik mungkin ke Jakarta gitu. Semoga perjalanannya lancar ya teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang trading style ya teman-teman, karena memang menurut saya ini sangat penting lah trading style itu tuh. Jadi trading style itu gaya trading teman-teman lah di market tuh. Kita tuh harus tahu identitas kita itu sebagai apa nih di market nih. Mau jadi investor kah atau trader kah, itu harus jelas dulu teman-teman, karena memang strategi yang digunakan ini tuh berbeda. Investor ya mungkin mereka long term ya, time frame-nya tuh bisa sampai puluhan tahun, analisanya juga berbeda sekali. Kalau investor lebih ke fundamental analisis, bisnis perusahaannya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa gitu, rasio keuangannya seperti apa gitu. Dan beda dengan trader ya. Trader juga nanti dibagi-bagi lagi tuh, ada yang scalping, ada yang swing trade, ada yang day trade dan macam-macam. Nah, teman-teman harus tahu dulu teman-teman nih cocoknya di mana gitu, atau trading style teman-teman tuh di mana, karena nanti berkaitan sama cara dagang teman-teman tuh. Karena kalau saya lihat di di media sosial, di grup-grup gitu ya, itu banyak yang mereka ngasih analisa tapi yang analisa aja gitu, nggak tahu ini tuh buat trading kah, buat swing kah, atau buat investing kah. Nah, itu salah satu kelemahan dari kalau kita itu ikut banyak grup ya. Mereka nggak tahu, karena yang nge-share pun nggak tahu dia tuh trader atau investor gitu kan. Mungkin ada yang nge-share sahamnya blue chip gitu. Blue chip pun sebenarnya menurut saya ada juga yang enak buat di tradingin ya teman-teman. Nggak melulu blue chip tuh untuk investing ya. Investing ada juga blue chip yang 5 tahun ke belakang juga sampai sekarang juga harganya turun gitu ya. Jadi benar-benar trading style ini sangat penting buat teman-teman. Nah, itu ya. Nah, gimana cara untuk membentuk trading style teman-teman nih? Kalau saya punya tips, ini menurut pengalaman saya pribadi sih sebenarnya. Pengalaman saya pribadi selama saya trading ya. Yang pertama nih teman-teman, gunakan hanya satu teknik saja ya teman-teman. Tapi di sini bukan berarti saya itu melarang teman-teman belajar yang lain gitu ya. Kan ada yang bilang, waktu itu ada sih saya ngobrol sama teman saya, kalau ya ngapain jangan cuma satu bro belajarnya, tapi perbanyaklah ilmu gitu. Maksud saya bukan seperti itu teman-teman. Maksud saya begini nih, ketika kita semua kan pasti awalnya dari pemula ya teman-teman. Setuju deh, pasti teman-teman juga setuju kan sama saya kan. Semua orang pasti berawal dari pemula. Ketika teman-teman sebagai pemula, pasti teman-teman di situ haus akan ilmu teman-teman. Sama, saya juga dulu belajar teknik fundamental analisis ya, belajar technical analisis ya, baca buku tentang saham, investasi ya. Itu pun saya semuanya udah saya pelajarin, dan saya akhirnya ketemu teknik yang benar-benar cocok dari saya, tekniknya Pak Fir itu ya, untuk open sama dengan low scalping. Karena memang pribadi saya itu saya lebih cocok yang profitnya cepat gitu ya. Profitnya cepat hari itu ya hari itu gitu, besok ya besok gitu. Saya nggak kuat psikologi saya untuk nahan lama gitu, karena saya udah pernah coba. Balik lagi, jadi pakai satu teknik saja teman-teman. Pakai hanya satu teknik. Ketika teman-teman udah belajar dari A sampai Z, nggak mungkin kan teman-teman cocok semua nih A sampai Z nih. Pasti teman-teman ada yang ini gue kurang cocok, ini gue kurang cocok, ini gue kurang cocok gitu kan. Pakai satu teknik. Ketika dapet teknik D misalnya nih yang cocok sama teman-teman, ya udah tekunin itu aja. Teman-teman tuh hanya perlu benar sekali teman-teman, hanya perlu benar sekali, dan seterusnya ya udah tinggal dijalanin aja teman-teman. Kenapa di luar sana banyak orang-orang yang misal ini menurut pendapat saya pribadi ya, belum konsisten atau segala macam, karena teknik yang digunakan tuh masih menurut saya amburadul ya. Jadi banyak kalau misalnya di grup-grup gitu ya, di grup-grup misalnya ada yang nge-share analisis gitu, ya udah mereka nge-share analisis tapi nggak tahu nih ini digunakan untuk
scalping kah, investing kah, atau swing trade kah? Kan macam-macam kan beda-beda tuh, scalping aja beda sama swing trade aja beda sama investing kayak gitu. Makanya teman-teman harus kuasain satu teknik aja, satu aja teknik yang teman-teman udah klop banget sama teknik itu. Nah teman-teman tinggal tekunin. Kalau kayak misalnya contoh saya pribadi open sama dengan low ini memang udah saya tekunin dari pertama kali saya tahu Pak Fir ya, dari media sosial ya, itu kurang lebih udah 1,5 tahun, dan berasa konsistennya ya baru-baru 5 bulan ke belakang aja sih dari bulan November deh. Ya baru 7 bulan 7 bulan kemarin ya. Sisanya ya itu saya juga nggak konsisten, tapi kadang kadang menang, kadang loss, kadang udah menang 4 kali, begitu hari kelimanya saya trading malah loss semua. Itu saya udah udah ngalamin yang kayak gitu ya teman-teman. Tapi saya tetap setia dengan tekniknya Pak Fir ini ya, open sama dengan low. Jadi saya tinggal memperuncing lagi intuisinya gitu ya, jam terbang, nambahin jam terbang lah ibaratnya, nambahin jam terbang ya udah, insya Allah pasti kita akan jadi mahir. Karena memang seperti filosofinya Bruce Lee ya. Bruce Lee itu pernah bilang dia itu takut sama orang yang menguasai satu jenis tendangan tapi dia latih selama 10.000 kali, daripada ada orang yang latihan 10.000 jenis tendangan tapi satu jenisnya itu hanya dilatih sekali. Ya Bruce Lee lebih takut sama orang yang udah mahir lah ibaratnya ya, tendangan udah khatam ya, tendangannya tekniknya seperti apa ya. Bruce Lee lebih takut orang yang seperti itu. Sama di saya pribadi, saya juga filosofi saya juga seperti itu. Jadi satu teknik aja yang saya terus latih gitu ya. Itu yang pertama, satu teknik aja teman-teman. Yang kedua teman-teman harus lakukan riset setiap hari. Kalau misalnya teman-teman scalping, nggak apa-apa teman-teman, transaksi aja deh setiap hari deh. Transaksi setiap hari, lihat lossnya berapa per bulan gitu ya. Misalnya udah per bulan gitu, lihat lossnya berapa, winnya berapa, win rate-nya berapa. Nanti kan ketemu tuh, misalnya dari 20 kali trading teman-teman winnya 10, lossnya 10, ya berarti di situ teman-teman tahu masih masih imbang nih. Nah begitu yang loss itu teman-teman harus tulis di situ lossnya kenapa. Sayang teman-teman kalau misalnya teman-teman itu begitu loss tapi nggak tahu alasannya kenapa. Banyak banyak yang saya temuin terutama di media sosial atau di grup-grup ya. Di grup-grup itu ya loss begitu aja. Mereka nggak bikin trading semacam trading jurnal atau semacam report gitu ya. Itu teman-teman harus buat deh. Soalnya yang saya pernah ngobrol sama senior di market, atau saya pernah baca beberapa buku referensi, mereka itu punya namanya trading journal. Itu pasti dia punya deh. Mereka isinya itu ya, isinya misalnya kalau saya pribadi nih, saham apa yang saya beli hari ini, di harga berapa, untungnya gain lossnya berapa, terus alasan teknik yang saya pakai apa, terus abis itu alasan saya loss kenapa, alasan saya win kenapa. Tapi kalau win saya jarang ngisi alasannya. Yang saya fokus lebih ke loss. Kenapa loss yang lebih saya fokus? Karena kalau win udahlah, win ya udah menang gitu, nggak perlu dipikirin lagi. Tapi kalau loss, teman-teman tahu penyebabnya. Misalnya gara-gara teman-teman telat jual, besok jangan diulangin lagi teman-teman. Misalnya gara-gara buru-buru cut loss, ya besok jangan diulangin lagi. Karena ya bener yang paling dikatakan Pak Fir ya, mata otak jari itu nggak akan pernah bohong, dan guru terbaik itu kita sendiri. Kadang di transaksi saya pribadi itu sahamnya begitu saya beli harganya turun, terus saya cut loss, abis itu naik lagi. Besoknya saya ketemu lagi, saya beli harganya sahamnya naik turun, begitu saya beli terus saya cut loss, harganya saham naik. Ya hari ketiga ya nggak saya cut loss kan, karena saya udah tahu saya akan fokus di kesalahan saya ini, kenapa saya buru-buru cut loss. Dan memang sahamnya kan sebenarnya itu aja teman-teman, nggak ada yang nggak, ya itu aja ya, berulang ya. Jadi kayak kemarin, nggak usah jauh-jauh, di transaksi saya kemarin tanggal 28 April kemarin, begitu di awan saya masuk langsung minus 6%. Tapi ya kalau dulu saya cut loss tuh minus 5% tuh saya cut loss ya teman-teman, karena udah ruginya gede banget kan. Ada yang ngajarin scalping itu
apa namanya ya 1:1 lah risk rewardnya ya. Tapi sebenarnya nggak juga ya teman-teman. Akhirnya saya kemarin nggak saya cut loss, saya average lagi pakai tekniknya Pavir 513. Ya alhamdulillah bisa keluar selamat ya teman-teman. Daripada saya cut loss kemarin kan bisa rugi berapa, habis itu harganya sahamnya terbang lagi. Nah itu lebih sakit tuh kalau saya cut loss tuh. Jadi itu ya teman-teman, harus lakukan riset. Yang kedua, poin nomor 2 ya, lakukan riset karena itu sangat penting teman-teman. Itu sangat penting teman-teman, riset setiap hari. Berikutnya poin yang ketiga, praktek setiap hari di market teman-teman. Kenapa ini saya masukkan poin ketiga ini karena kalau misalnya teman-teman misalnya teman-teman belajar scalping gitu ya, ya hari ini scalping, besoknya enggak, besoknya scalping lagi. Nah nanti intuisinya kurang kurang dapat ya teman-teman. Ya memang enggak semua orang bisa scalping ya, karena kan ada yang kerja, ada yang ya itu saya nggak tahu kondisi teman-teman seperti apa. Tapi kalau saya pribadi sambil kerja ya sebenarnya bisa aja scalping. Ya tergantung pekerja, ini balik lagi bukan saya ini ya, tergantung pekerjaan teman-teman masing-masing. Tapi menurut saya yang saya pribadi itu wajib, bukan wajib ya, penting sih untuk trading setiap hari di market. Karena nanti teman-teman tahu, oh nih saham bakal mau ARB, oh nih saham bakal mau naik nih, oh nih saham sebentar lagi bakal rontok nih. Nah itu kalau kita jarang latihan, jarang dagang, jarang trading gitu, sekali-sekali doang ya susah. Saya belum menemukan alternatif, kecuali mungkin kalau yang investing karena dia analisanya kan lebih ke fundamental ya, jadi nggak berpengaruh sama pergerakan harga sehari-hari gitu kan. Dia kan targetnya jauh ke 5 tahun ke atas ya. Itu terserah teman-teman. Itu dia tadi poin nomor 3, perbanyak praktek setiap hari di market. Yang keempat teman-teman harus tahu profil risiko masing-masing. Yang jelas kalau misalnya scalping, profil risikonya itu lebih besar dibanding investing dan swing trading ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak cocok dengan profil risiko scalping, ya udah teman-teman mendingan belajar yang lain, technical analysis atau investing, itu lebih nyaman. Kalau teman-teman terbiasa dengan high risk high return yang semenitnya bisa naik 5 tick, semenitnya bisa langsung ARB, ya nggak tekunin aja teman-teman. Nggak perlu takut sih, perlu, tapi jangan terlalu takut juga ya teman-teman. Dulu saya juga ngeri ya teman-teman, bahkan sampai sekarang kadang-kadang ngeri ya, kadang-kadang deg-degan juga. Cuman karena ya itu tadi ya, yang poin nomor 2, riset udah udah saya lakukan, tekniknya juga saya udah sering lakukan, jadi lama-lama udah terbiasa ya teman-teman. Udah terbiasa dengan pergerakan harga yang kayak begitu, sahamnya juga itu aja kan sebenarnya kan. Nah itu, jadi harus tahu profil risiko masing-masing, dan itu bisa banget teman-teman pelajarin kok. Nggak perlu dengerin kata orang. Banyak teman-teman saya yang bilang, lu scalping di saham gorengan lu bangkrut lo di gorengan gitu ya. Sebenarnya yang gimana ya, nggak juga menurut saya pribadi, nggak juga ya. Itu tergantung ya tadi lah ya, profil risiko teman-teman masing-masing. Nah poin yang terakhir, yang kelima, itu gunakan modal kecil dulu teman-teman. Jadi teman-teman jangan gunakan modal besar dulu deh, start small dulu. Kalau semua profesional trader, dari Pak Fier, dari semuanya yang profesional trader gitu ya, itu rata-rata mereka cerita pakai trading dana kecil dulu kok. Pak Fir cerita dulu modal 5 juta kan, udah sering lah di YouTube-nya beliau kan ceritakan. Siapa lagi, atau tokoh-tokoh yang lain gitu ya, itu mereka pakai dana kecil dulu kok. Nggak ada yang langsung pakai modal 200 juta 500 juta ya. Itu ya nggak tahu ya, setahu saya sih itu jangan deh, mendingan start small dulu teman-teman, pakai duit kecil nggak apa-apa. Dulu saya juga latihan pakai duit 1 juta kok. Duit 1 juta untungnya cuma 5.000, 10.000, 15.000 ya nggak masalah buat saya. Jadi yang saya latih itu bukan untungnya berapa, tapi kebiasaan saya win rate saya berapa nih. Kalau win rate udah gede, baru nanti bismillah top up gitu ya.
Tapi kalau misalnya belum konsisten ya jangan dulu sih. Apalagi teman-teman kan harus punya indeks pribadi dulu. Ya banyak sih teman-teman yang harus banyak dibentuk tuh. Jadi mulai aja dulu deh, mulai aja dengan menggunakan modal kecil dulu. Nah, itu 5 tips untuk teman-teman, tips dari saya pribadi untuk teman-teman bisa menentukan trading style. Jadi nanti teman-teman begitu semuanya udah teman-teman sering lakukan, dari mulai satu teknik yang digunakan apa, terus risetnya udah banyak gitu, udah bulanan gitu, terus udah sering praktek di market, terus udah tahu profil risikonya seperti apa, modal kecilnya juga udah mulai konsisten gitu. Nanti teman-teman akan tahu trading style teman-teman tahu gimana trading jam terbaik, momentum terbaik di mana, di opening market atau di closing market. Itu sama aja ya. Itu enak deh teman-teman kalau udah punya trading style tuh. Masuk market, scalping ya, untuk scalping hajar kanan hajar kiri, cuan ya udah gitu, selesai. Makanya trading saya juga dari kemarin nggak ada yang lama, kecuali kalau misalnya mungkin sahamnya kurang enak ya, misalnya sebelum lebaran ya, itu agak sepi lah market ya. Tapi kalau dari kemarin kan sahamnya enak-enak ya, semenit 2 menit udah cuan ya udah selesai gitu. Jadi itu aja video saya hari ini. Semoga video saya bermanfaat, tips saya bermanfaat, bisa menjadi buat referensi teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Nah, izin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.